Hari ini kita akan menyaksikan momen penting penyerahan piagam penetapan kawasan berbasis kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum ke Pemda Sintang. Kemudian nanti Pemda Sintang akan menyerahkannya ke Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang. Kami dari pihak Yayasan Rumah Belajar bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, kemudian di bawah binaan dari Kementerian Hukum, kami berupaya melakukan pendataan termasuk motif-motif yang ada berkaitan dengan tenun ikat. Kegiatan kita pada hari ini memang kami soundingkan langsung dengan Pak Paulus Hadi, karena beliau juga ternyata memang membidangi. Salah satu mitra kerja dari beliau ini adalah Kementerian Hukum, sehingga ini seperti gayung bersambut. Begitu. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sinergi pelindungan kekayaan intelektual, penguatan masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang, saya nyatakan dimulai. Untuk semua karya intelektual, baik karena intelijensia maupun oleh karena keterampilan, perlu kita lindungi. Kenapa perlu? Karena bukan kita saja yang berkarya, ada teman-teman kita berkarya. Maka setiap karya kita itu perlu kita lindungi. Hari ini kita bicara kain pantang, tapi tahun depan saya rasa akan lahir karya-karya yang lain seperti lagu, kuliner, merek dan hal-hal yang lain. Ini hanya sebagai pembuka jalan itu. Tuh, ini hanya pembuka jalan. Dan memang hari ini kita melihat bahwa bagaimana budaya tidak akan berkembang kalau hanya berhenti di pelestarian. Harus dibangun rantai nilainya, Pak. Bagaimana kreasi, produksi, branding, distribusi dan pasar. Sebenarnya ini adalah masalah. Nah, masalah ini juga tidak cukup jika tidak ada kolaborasi pemerintah daerah, Kementerian Hukum, mungkin dari pemerintah pusat, dan ini pengrajin. Nah, ini tantangan yang kami hadapi, Pak, saat ini. Nah, bagaimana ini kita harus melakukan sinergi. Kalau kita bicara benang, bahan baku, belinya kemana? Itu kan menjadi pertanyaan. Pewarnaan, nah ini kami tidak bisa sendiri, kami harus kolaborasi dengan BRIDA, para akademisi. Nah, sehingga jawaban para Bapak Ibu tadi tidak bisa berhenti di sini, Pak. Dan ini harus ada diskusi strategis dari para pelaku penenun, pelaku usaha, UMKM, pemerintah daerah, Dekranasda, Kementerian Hukum, bahkan nanti ke komisi. Bukan hanya komisi 13, saya yakin. Kata Bapak PH tadi, kalau saya sekarang itu banyak regulasi, kebijakan. Nah, kita bersyukur. Tetapi saya rasa Pak PH punya pengalaman yang sangat luar biasa. Beliau bisa, mungkin mitra-mitra yang lain yang bisa dia sondingkan. Nah, ini harapan kita ke depan. Nah, kita punya merek supaya diakui, kita punya legalitas juga supaya diakui, supaya produk-produk kita jangan dikenal di dunia internasional, tapi bawahnya tidak kuat, Pak. Ekosistem bawahnya tidak kuat. 3 bulan yang lalu saya dihubungi dari salah satu pimpinan rombongan dari Sarawak. Mereka akan mengunjungi Kabupaten Sintang untuk melihat proses pembuatan tenun. Nah, menurut saya ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana ekosistem kita di bawah terkait pewarnaan tadi? Orang tidak akan datang ke sini kalau tenun kita ini bukan asli. Orang tidak akan datang ke sini kalau proses pembuatan kita tadi dari mesin. Boleh mungkin tadi dari Ibu sampaikan mesin itu boleh kita perbaiki, tetapi ciri khas identitas asli yang dibuat secara manual harus dilindungi dengan KI. Terima kasih. Ya, kita kelompok seperti ini, saya tahu bagaimana sekolah belajar ini ya sangat berjuang untuk memperoleh dukungan
Sehingga ketika ketemu saya, ya akhirnya saya bisa juga ke sini. Cuma saya nggak nyangka waktu itu Pak Kakanwil datang. Jadi akhirnya kami berkomunikasi, beliau juga bersedia untuk menyerahkan, nanti diserahkan sertifikat tuh. Jadi Bapak Ibu udah tenang lah nih, siapa yang berani mengklaim ini. Dan kain ini harganya saya lihat juga semakin bermartabat. Makanya dipertahankan keaslian warnanya. Jangan sampai nanti saking laku dijiplak, ujung-ujungnya mutunya udah ketahuan, ini ngakal katanya. Kualitas harus dipertahankan.